di dalam WAG, oke, bahwa kita pertemuan sampai selesai persiapan UTS 1, yaitu hari ini bisa 3 kali, kemudian nanti tanggal yaitu tanggal 4 Maret sekali lagi sebelum ujian. Jadi kita masih ketemu kira-kira 4 kali pertemuan dengan sekarang. Karena kenapa? Yaitu tanggal 3 Maret dan 3 Maret sama itu 4 Maret, tanggal 28 Februari ya hari Senin, dan 3 Maret libur. Oke. Jadi kebetulan itu adalah Senin dan Kamis. Jadi kemungkinan kita ketemu nanti ya tanggal 4 Maret hari Jumat. Setelah itu adik sudah minggu ujian, yaitu mulai tanggal 7 sampai 12 Maret. Oke. Nah, kita masih ada satu bagian bab yang belum diterangkan, yaitu mengenai termodinamika. Oke. Nah, mudah-mudahan sih minggu ini plus latihan soal sudah bisa dilakukan kira-kira seperti ya, sehingga nanti kalau ada kekurangan nanti bisa ketemu tanggal 4, ketemu sekali lagi sebelum UTS 1. Oke. Nanti maksud saya ya. Jadi pertemuannya ternyata itu untuk tanggal 7 sampai tanggal 12 itu sudah minggu ujian. Jadi adik nggak ada kuliah lagi katanya, ya informasinya. Jadi minggu ini harus sudah habis perkuliahannya, karena 4 Maret kita ketemuan terakhir ya paling-paling untuk melihat kembali kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Oke, itu ya pengumuman yang penting yang berkaitan dengan ujian UTS 1. Kemudian minggu ini tanggal 26 ya, adik sudah harus mengikuti kuis pertama. Oke. Sudah semua bisa mengakses ruang ujian untuk kuis 1, adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah, karena kuisnya bahannya kan sampai dengan gas, dari awal sampai dengan gas. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, oke, sebelum saya mulai kuliah berikutnya bagian bab termodinamika, silahkan adik-adik kalau ada pertanyaan atau perlu didiskusikan, baik itu latihan soal, sesi internet dia lancar, silahkan adik-adik kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan. Saya nggak tahu karena memang ini adalah bagian sudah pernah semua dikasih di SMA ya. Nah, karena adik-adik adalah orang-orang pilihan lah gitu ya, bisa masuk ITB ya, barangkali mungkin tidak ada atau tidak perlu lagi ada yang ditanyakan barangkali ya, sehingga saya tunggu pertanyaan, oke, atau yang perlu diskusikan tidak ada gitu. Oke, bagaimana adik, apakah kita berlanjut kuliahnya ke termodinamika atau bagaimana? Boleh Pak, mungkin dilanjut dulu. Dilanjut ya, oke kalau gitu ya, biar bahan mudah-mudahan bisa harus habis minggu ini ya. Kalau enggak, wah nggak tahu nanti untuk persiapan ujian. Walaupun sekali lagi termokimia dan termodinamika tidak ikut kuis ya, oke? Hanya sampai gas saja. Namun UTS 1 ya sampai ke termodinamika terakhir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti saya akan kasih latihan-latihan lagi yang berkaitan dengan termokimia dan termodinamika. Oke, saya share dulu materinya yang berkaitan dengan ini kok. Nah.
Kok nggak ada? Si muter-muter ini. Dari kok kelihatan masih muter-muter. Belum, ini sudah masalah. Kedengaran suara saya, Dek? Terdengar, Pak. Tadi kok saya komputernya kok muter-muter ya. Nah, ya ada aja sebentar ya. Saya kelihatannya harus restart lagi kelihatannya ya. Nggak berhenti. Nah, karena komputer saya lagi muter-muter ini lagi apa? Ya, jadi bagus. Oke, saya. Recording in progress. Bisa kelihatan deh sekarang deh? Suara saya kedengaran? Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Saya harus restart komputernya. Ya, oke. Kita lanjut dengan kespontanan suatu reaksi. Ya, oke. Jadi kespontanan suatu reaksi. Nah, ini berkaitan dengan apakah suatu reaksi itu berjalan secara spontan tanpa diapa-apakan, oke, atau sebaliknya, kira-kira situlah. Ya, oke. Nah, kemarin kita sudah sampai ke termokimia yang kaitannya dengan hukum kekekalan energi, di mana bahwa suatu energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, kan kira-kira hanya berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya, kan kira-kira gitu ya. Nah, sekarang seberapa jauh suatu reaksi berjalan? Maksudnya apakah reaksi ke kanan atau ke kiri? Apakah reaksi itu bisa berjalan spontan atau tidak? Ya. Nah, kita lihat sekarang kaitannya dengan kespontanan suatu reaksi. Contoh, nah contoh yang paling mudah adalah yaitu air jatuh pasti selalu ke bawah ya. Ada nggak air jatuh ke atas deh? Tidak ada ya. Oke. Kalau air namanya jatuh, apapun yang jatuh pasti ke bawah. Nggak mungkin dia ke atas. Oke. Kecuali kita berikan energi tambahan dari luar. Ya.
Contoh yang lainnya adalah yaitu kalau gula dilarutkan dalam air, oke, dalam gula yang sedikit gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam air, pasti akan membentuk larutan kan kira-kira seperti itu ya. Oke, kalau dibiarkan sebentar aja dia sudah membentuk larut ya, kira-kira segitulah. Nah ini juga terjadi secara spontan. Namun kalau kelebihan gula ya nggak akan larut kan ya. Kalau lewat jenuh ya nggak akan larut ya. Kemudian pada 1 atmosfer ya, yaitu air es ya, es nanti akan meleleh gitu ya pada suhu 0 derajat Celcius. Artinya kalau dibiarkan, oke, kalau biarkan es itu pasti lama-kelamaan akan meleleh semuanya kan ya. Nah itu adalah kaitannya dengan yaitu perubahan spontan, yaitu pelelehan. Oke, saya kira nggak masalah. Kemudian panas mengalir dari tempat yang lebih tinggi panasnya menuju ke tempat yang lebih rendah panasnya, maupun suhunya lebih rendah. Contoh, kalau saya punya besi batangan, suhunya misalkan 100, kemudian saya punya besi batangan juga yang suhunya misalkan suhu kamar, kalau digabung, apa yang terjadi? Maka panas daripada besi batangan yang suhunya 100, dia akan menurun. Sedangkan panas besi yang suhunya 25 akan naik suhunya ya. Suatu saat, kalau digabung, suatu saat akan mencapai kesetimbangan. Nah, itu juga akan terjadi kaitannya dengan reaksi spontan. Artinya panas mengalir dari tempat yang lebih panas menuju ke tempat yang lebih dingin. Masih bisa kedengaran suara saya, dia? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Berikutnya adalah, kalau gas diekspansi dalam ruang vakum. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau saya punya tempat yang penuh gas, ada dua reservoir itu, kemudian nanti dilepas ke tempat yang kosong, pasti gas akan mengalir dari tempat yang penuh menuju ke tempat yang kosong gitu ya. Oke, maksudnya dari tempat yang konsentrasinya lebih tinggi menuju ke tempat konsentrasinya lebih besar, atau tekanan yang lebih besar menuju ke tekanan yang lebih kecil. Mungkin nggak kalau gas mengalir dari tekanan yang lebih kecil menuju ke tekanan yang lebih besar? Mungkin nggak? Tidak, Pak. Tidak mungkin ya. Artinya apa? Nah, ini artinya kespontanan suatu proses berjalan dalam suatu arah tertentu gitu kira-kira seperti ya. Oke. Kemudian kalau besi dibiarkan di lingkungan, maka secara pelan-pelan namun pasti terjadi bahwa besi akan berkarat kan kira-kira seperti ya. Oke. Jadi kalau besi dibiarkan, kena uap air nanti di lingkungan, kena oksigen. Nah, lama-lama itu juga akan terjadi yaitu karat besi yang warnanya ya tidak selicin daripada besi murninya kan kira-kira seperti ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh saja orang yang main ski, perhatikan gambarnya. Kalau dari atas ke bawah dia meluncur sedemikian rupa tanpa diapa-apakan. Oke. Akan tetapi sebaliknya dari bawah ke atas ya nggak bisa dia. Kecuali didorong ya, dari bawahnya. Artinya kita memberikan energi tambahan kalau yang mau ke atas. Artinya karena kita nambahin energi ya tidak spontan namanya ya. Yang spontan adalah yang turun, dibiarkan sedemikian rupa ya udah terjadi ngelinding seperti itu aja, jadi ngelulut gitu ya. Oke. Nah, itulah terjadi spontan. Nah, sebaliknya otomatis tidak spontan ya. Oke. Kenapa ya? Supaya dia bisa bergerak, ya saya berikan energi dari luar, oke? Didorong misalkan dari belakang kira-kira, artinya kan tidak spontan, oke? Nah ini contoh yang tadi yang kaitannya dengan gas. Kalau saya punya gas yang cukup rapat, misalkan, kemudian dibiarkan lepas misalkan ini ke tempat vakum, apa yang terjadi? Pasti suatu saat terjadi seperti ini ya, oke? Jadi ketekanan gas akan sama dengan tekanan daripada ke sebelah kiri dan sebelah kanan kan gitu kalau dibuka gitu ya. Oke.
Mungkin nggak? Nah, seperti ini. Yang tadinya sama kiri kanan, kemudian kita usahakan terjadi supaya tekanan salah satu lebih besar, namun tidak diapa-apakan. Kan tidak mungkin kan ya, makanya ini ada tanda kali. Tanda kali artinya tidak mungkin. Oke, artinya apa? Proses spontan hanya terjadi dari yang bagian atas, dari kiri ke kanan. Oke, sedangkan yang di bawah otomatis tidak akan terjadi. Oke, proses yang di bawah ini terjadi kalau kita dorong, ya. Kalau kita dorong dengan tekanan dari luar, kan kira-kira itu, sehingga terjadi seperti ini. Nah, karena kita memberikan tambahan energi dari luar, ya otomatis yang di bawah itu artinya tidak spontan. Oke, bisa ngikutin deh ya, kaitannya dengan arah kespontanan suatu proses. Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah, yang di atas adalah spontan, berarti kan ya, yang di bawah ya jelas tidak spontan. Dia spontan adalah kebalikannya, kan kira-kira gitu ya. Oke, nah apakah proses berikut terjadi secara spontan atau tidak dengan melihat entalpinya? Oke, dengan melihat entalpinya, perhatikan. Nah, ini adalah reaksi spontan. Nah, apakah selalu terjadi seperti itu dengan melihat energinya saja? Nah, ini coba contoh. Sebagai contoh, ini adalah reaksi spontan. Perhatikan, reaksi pembakaran. Oke, ini adalah reaksi spontan. Perhatikan di sini, entalpinya adalah negatif. Jadi perubahan entalpinya negatif atau kalornya dilepas. Oke, nah ini reaksinya spontan. Oke. Kemudian reaksi antara ion H+ dengan OH-. Oke, nah ini juga terjadi reaksi secara spontan. Perhatikan. Tanda masih negatif di sini, artinya ada di energi yang dilepas. Oke, sekali lagi ada energi yang dilepas. Nah, ini juga terjadi secara spontan. Perhatikan sekarang. Es air dalam bentuk padat, es dibiarkan, oke, pasti akan mencair. Perhatikan, dibiarkan pasti akan mencair. Ini juga reaksinya spontan, perhatikan. Perhatikan delta H-nya di sini. Oke, dari padat menjadi es pasti diperlukan energi. Oke, makanya di sini tandanya positif, Dek. Perhatikan, tandanya positif. Namun di sini terjadi reaksi spontan. Oke. Jadi es meleleh itu memerlukan energi. Berarti delta H-nya positif. Ternyata ini juga spontan. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa melihat dengan perubahan entalpi saja bahwa suatu reaksi spontan atau tidak, ya kita tidak bisa ya memprediksi ya. Oke. Contoh yang lainnya. Pelarutan amonium nitrat. Oke, kalau amonium nitrat padat dilarutkan dalam air, nanti akan menghasilkan ion-ion seperti ini, perhatikan. Ternyata juga tandanya negatif. Tandanya positif. Apa artinya positif? Ya jelas diperlukan energi. Ini juga terjadi semuanya spontan. Nah, perhatikan sekarang ini penting bahwa reaksi spontan bisa saja kalornya positif atau negatif. Oke, kebetulan ini adalah negatif kalau entalpinya atau energi. Artinya ada energi yang dilepas. Bisa juga positif, artinya diperlukan energi. Nah, artinya apa di sini? Bahwa untuk melihat kespontanan suatu reaksi, kita tidak bisa melihat dari perubahan entalpinya saja. Oke, itu kesimpulannya. Bisa ngikutin deh maksud saya ini, slide ini? Bisa, Pak. Jadi kesimpulannya bahwa dengan melihat perubahan entalpi atau kalor pada proses tekanan letak, bahwa kita tidak bisa memprediksi apakah suatu reaksi spontan atau tidak. Oke, ternyata dari data yang ada bahwa entalpi bisa positif, bisa juga negatif untuk proses yang spontan. Oke. Berikutnya, nah, secara matematika, jadi sepertinya ada kecenderungan atau ada daya dorong
yang menyebabkan suatu proses berjalan dalam arah tertentu. Oke. Jadi ada suatu daya dorong yang menyebabkan suatu proses hanya berjalan secara spontan dengan arah tertentu. Oke, daya dorong itulah biasanya dikenal sebagai entropi. Perhatikan ini, entropi. Oke. Apa itu entropi? Entropi itu berkaitan dengan ketidakteraturan. Sekali lagi, ketidakteraturan, randoms. Oke. Disorder. Ya, jadi ketidakteraturan daripada suatu sistem. Artinya apa? Semakin tinggi entropinya, berarti semakin tidak teratur suatu sistem. Oke. Nah, perhatikan di sini. Semakin teratur, artinya semakin teratur sistem, maka entropinya akan turun. Begitu juga sebaliknya. Oke, sebaliknya, semakin tidak teratur suatu sistem, maka entropinya juga akan naik. Kira-kira seperti itu deh ya. Bisa ngikutin ya. Jadi besarnya daya dorong suatu proses berjalan ke arah tertentu. Oke. Nah, daya dorong itu dikenal sebagai entropi. Nah, entropi itu merupakan yaitu ketidakteraturan daripada suatu sistem. Semakin teratur sistem, berarti entropi akan menurun. Sebaliknya, makin tidak teratur, entropi akan meningkat. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini sebagai contoh. Jadi perubahan entropi yang berkaitan dengan ketidakteraturan, artinya apa? Semakin tidak teratur suatu sistem, nanti akan semakin kaitannya entropinya semakin tinggi, kira-kira seperti itu. Nah, ini jika perubahan dari awal sampai akhir, oke, artinya apa? Terjadi peningkatan ketidakteraturan, berarti delta S-nya positif. Oke, delta S-nya positif. Artinya apa? Yaitu akan cenderung terjadi secara spontan, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, perhatikan kalau SF-nya cenderung atau akhir alias cenderung tidak teratur, maka delta S-nya nanti akan positif. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, untuk zat, ya, untuk bermacam-macam zat, biasanya padatan, yaitu wujud padat, biasanya jelas semakin teratur dibandingkan dengan wujud cair. Jelas, sudah pasti ya. Oke. Apalagi dibandingkan dengan gas. Kenapa? Nah, kalau kode padatan, jelas susunan atom-atomnya, susunan molekulnya itu sangat teratur. Kalau sangat teratur, apa artinya? Entropinya berarti sangat kecil. Oke. Nah, perhatikan di sini. Karena ketidakteraturan itu gas, ya, perhatikan jauh lebih besar ketidakteraturnya dibandingkan dengan cair. Oke. Sedangkan ini juga dengan padat. Oke. Maka artinya apa? Entropi daripada gas jauh lebih besar dibandingkan dengan entropi cairan maupun entropi padatan. Oke. Bisa ngikutin ya? Oke. Nah, perhatikan di sini, oke. Jadi padatan dan solid, ya perhatikan sini, ya jelas. Kalau padatan kan interaksinya sangat-sangat kuat antara atom, khusus untuk logam, atau antar molekul, ya khusus untuk ya kaitannya dengan zat-zat yang bersifat ikatan kovalen nanti. Oke. Contoh yang paling gampang adalah S. Nah, S itu jauh lebih teratur kan ya? Dibandingkan dengan air, dibandingkan dengan uap air. Oke, uap air jelas di sini uap air sangat bebas bergerak. Oke, sedangkan air sudah mulai dibatasi. Oke, mulai dibatasi. Akibatnya apa? Makin ke kanan entropinya semakin tinggi. Oke, semakin besar kira-kira itulah ya.
Nah, ini kan kaitan dengan ketidakteraturan. Oke. Nah, contoh misalkan dari padat menjadi cair. Maka delta S-nya bagaimana, Dek? Halo? Positif, Pak. Positif. Oke, ya, positif. Oke. Nah, Nah, sekali lagi, karena entropi berkaitan dengan ketidakteraturan, oke, maka apa yang terjadi? Semakin banyak material, semakin banyak orang, berarti semakin susah untuk mengaturnya, kan ya? Oke, supaya menjadi teratur. Artinya semakin gampang menjadi tidak teratur. Nah, sesuai dengan persamaan diberikanlah sebagai berikut. Oke, W itu kaitannya dengan anggap aja sebagai microstate atau jumlah orang lah kira-kira seperti itu. Ya. Nah, dinyatakan bahwa entropi dinyatakan sebagai tetapan dikalikan dengan len jumlah mikrostate. Oke. Jadi misalkan kalau saya punya mikrostate seperti ini. Oke, artinya apa? Ya, dia sangat teratur kan ya? Oke, di mana W-nya di sini hanya 1. Jadi berada dalam keadaan sangat teratur. Akibatnya apa? Karena dia sangat teratur, maka S-nya nanti akan sama dengan 0. Oke. Akan tetapi, kalau W-nya di sini ada 4 kemungkinan, kan bisa saja 4 kemungkinan. Kalau kebetulan misalkan ini bisa saja di sini, ini juga, ya bisa kemungkinannya 4. Artinya kan kemungkinannya tidak teratur lebih banyak kan ya? Oke. Maka jelas saya bisa menghitung ketidakteraturan daripada mikrostate ini atau besarnya S yaitu K len 4. Oke, jadi semakin banyak perhatikan kemungkinan untuk bisa mengatur sedemikian rupa, ya jelas bahwa entropi semakin besar, artinya ketidakteraturan daripada sistem ini semakin besar, makanya dinyatakan sebagai rumus ini. Oke, jadi secara matematika dinyatakan sebagai berikut. Makanya dikenal sebagai indikasi besarnya ketidakteraturan. Kira-kira situlah ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, saya bisa tuliskan delta S sama dengan K len. Oke, yaitu jumlah mikrostate akhir dibagi dengan jumlah mikrostate awal. Len ya. Oke. Oke, jelas. Kalau jumlah mikrostate akhirnya lebih banyak, kemungkinannya artinya makin tidak teratur, berarti delta S-nya nanti akan positif. Oke, saya kira nggak masalah sini kaitannya dengan itu. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit mikrostate-nya ya semakin teraturlah sistem yang bersangkutan sehingga delta S-nya kurang dari 0. Oke. Nah, contoh saya berikan di sini. Oke. Perhatikan dari padat menjadi cair. Oke, padat menjadi cair. Kira-kira delta S-nya bagaimana, Dek? Halo? Positif, Pak. Positif. Perhatikan ini ya. Kalau anggap saya logam-logam, misalkan kan terdiri dari atom-atom. Oke. Kemudian setelah menjadi cair, dia mulai sudah renggang dia. Artinya sudah mulai dia mengalir. Oke. Makanya bisa mengalir, makanya pasti berada dalam keadaan cairan. Kalau padatan nggak mungkin dia mengalir, tidak mungkin dia bergerak. Oke, dia diam saja. Ya karena kenapa? Ya tidak bisa bergerak, dia memiliki bentuk tersendiri. Oke. Nah, begitu juga perhatikan ini cairan dengan uapnya. Perhatikan ini interaksi antar partikel dalam uap itu sangat-sangat berjauhan. Oke, interaksinya sangat kecil sehingga dia bebas bergerak. Karena bebas bergerak, jelas entropi daripada uap semakin besar dibandingkan dengan cairan. Begitu juga dibandingkan dengan padatannya. Oke. Contoh yang lain adalah pelarutan. Oke, pelarutan. Ini adalah anggap ada zat larut yang warna kuning. Kemudian yang warna ungu adalah pelarut. Perhatikan. Maka pada saat membentuk larutan, apa yang terjadi? Itu antara pelarut dan zat larut itu mencampur homogen. Kalau mencampur homogen, apa yang terjadi? Ya, ketidakteraturan pasti meningkat.
antara awal dan akhir. Oke, sekali lagi antara awal dan akhir untuk pembentukan larutan ya semakin tidak teratur sistemnya. Kalau semakin tidak teratur berarti delta S-nya positif. Oke. Kemudian suatu sistem dengan T1, jadi dengan suhu tertentu, misalkan anggap saja suhunya 25. Pada sistem yang sama, suhunya misalkan 100. Nah, apa yang terjadi? Ya jelas, sistem ini di mana partikelnya semakin bebas bergerak karena interaksi antar molekulnya semakin tinggi. Nah, ini yang mengakibatkan delta S-nya positif. Oke? Ya, karena T2 ini lebih tinggi dibanding T1 maksudnya. Sehingga partikel di sini ketidakteraturnya semakin meningkat dibandingkan yang pertama tentunya. Sehingga apa? Artinya delta S positif. Oke, saya kira nggak masalah kaitannya dengan ketidakteraturan sistem. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana perubahan entropi sistem. Oke, perubahan entropi sistem untuk setiap proses berikut. Oke, perhatikan Dek. Kondensasi uap air. Bagaimana Dek? Negatif, Pak. Negatif. Oke, kan jelas dari uap menjadi cair kan ya. Oke, negatif. Jadi kerandoman atau kaitannya dengan ketidakteraturan menurun. Jelas di sini delta S akan negatif. Nah, ini pentingnya dia akan sering keluar ujian nanti. Kemudian, pembentukan kristal sukrosa dari larutan jenuh, super jenuh, artinya lewat jenuh. Pembentukan kristal atau padatan gula sukrosa dari larutan lewat jenuh. Bagaimana delta S-nya? Masih negatif. Masih negatif, sudah pasti kan ya, kan padatan. Maksudnya dari larutan menjadi padatan, sudah pasti dia semakin teratur. Oke, jadi perhatikan di sini ketidakteraturan menurun sehingga delta S-nya pasti negatif. Tolong yang lainnya diperhatikan dong ya. Oke. Sekali lagi berkaitan dengan ketidakteraturan sistem yaitu mengindikasikan meningkatnya entropi. Oke. Berikutnya, pemanasan hidrogen. Oke, gas hidrogen dari 60 menjadi 80 derajat. Bagaimana kira-kira deh? Positif. Positif. Oke, ya. Karena kita memberikan energi. Oke, energi kinetik misalkan sehingga suhunya berubah dari 60 menjadi 80 sehingga dia lebih bebas bergerak. Kalau lebih bebas bergerak artinya ketidakteraturan meningkat. Nah, artinya apa? Delta S positif. Oke. Berikutnya, nah, sublimasi. Sublimasi ya dari padatan es krim. Tahu es krim, Dek? Tahu, Pak. Apa itu? Biasa dipakai untuk mengawetkan kue, Pak. Sama kalau ditaruh dalam air, biasanya langsung berubah jadi gas. Oke, nah kalau lihat dari zat kimianya apa tuh es krim? Dek? Dilihat dari zat kimianya. Es krim itu apa es krim? Biasanya zaman dulu sering digunakan untuk buat es ya. Kayak es mambo barangkali ya. Oke, apa itu es krim? Ada yang tahu es krim? Kalau tidak salah CO2 yang dipadatkan bukan ya Pak? Oke, iya CO2 yang dipadatkan. Oke, makanya dikenal sebagai es krim atau dikenal sebagai CO2 padat. CO2 padat. Oke, sublimasi. Biasanya tidak bisa pada keadaan standar, dia susah membentuk cairan. Dia berupa gas. Oke, dari padat menjadi gas. Nanti kita bisa lihat diagram pasanya nanti ya kalau sudah belajar diagram pasa. Oke. Jadi dalam keadaan standar yaitu sekitar 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer di mana CO2 padat
tidak mungkin mencair, kira-kira seperti itulah ya. Nah, karena tidak mungkin mencair, dia langsung membentuk gas. Nah, proses itu dikenal sebagai sublimasi. Nah, kalau sublimasi bagaimana entropinya? Positif, Pak. Oh iya, jelas positif kan ya, dari padat menjadi gas kan ya. Oke, jelas positif. Oke, artinya ketidakteraturan meningkat. Oke, jadi entropi akan positif. Oke, nah ini beberapa contoh. Oke, dan kadang-kadang nanti akan sering dikeluarkan dalam pilihan ganda biasanya ya. Oke, saya kira nggak masalah. Yang penting bisa mengerti logika berpikirnya ya. Tidak usah dihafal. Oke, nah, kalau dihafal malah mumet pikiran kita. Karena saking banyaknya perlu dihafal ya. Yang penting mengerti konsepnya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang. Oke. Di depan sudah disinggung yaitu fungsi keadaan. Apa itu fungsi keadaan deh? Masih ingat? Apa itu fungsi keadaan? Ayo, coba deh. Sudah dibahas ya, oke, di awal-awal kuliah termokimia. Apa itu fungsi keadaan? Cuma dipengaruhi oleh ini ya Pak, keadaan dari zatnya Pak. Nggak peduli dia bagaimana cara mencapainya gitu Pak. Oke, ya, suatu fungsi yang bergantung daripada keadaan sistem, yaitu keadaan awal dan keadaan akhir. Oke, nah entropi termasuk yaitu fungsi keadaan, sama dengan perubahan energi dalam, sama dengan perubahan entalpi, sama juga dengan perubahan suhu, perubahan volume, perubahan tekanan, ya sama juga, dan itu merupakan fungsi keadaan yang bergantung pada keadaan awal dan akhir. Tidak bergantung daripada proses bagaimana cara mendapatkannya. Oke. Nah, contoh diberikan di sini ya di sebelumnya. Kalau saya bergerak dari bawah sekali dengan cara yang berbeda, maka maaf ini internetnya. Oke, sudah bisa kembali kedengaran dia? Terdengar, Pak. Terdengar, oke. Jadi dari bawah sampai ke puncak dengan cara yang berbeda-beda, maka besarnya perubahan entropi, nah besarnya perubahan entropi, ini anggap aja entropi 1, sedangkan ini entropi 2, kira-kira besarnya berbeda atau sama, Dek? Antara cara yang warna biru dengan warna merah? Sama, Pak. Sama, Pak. oke, ya, kan merupakan fungsi keadaan. Yang berbeda apa, Dek? Kaitannya dengan sebelum kuliah sebelumnya. Yang berbeda itu apa? Antara warna apa namanya? Besarnya yang kaitannya dengan besarnya dengan cara menggunakan cara biru dengan cara merah, yaitu yang berbeda itu apa, Dek? Usaha atau kerjanya, Pak. Usaha atau kerja, terus apa lagi? Waktu yang dibutuhkan, Pak. Enggak, yang oke, waktu yang dibutuhkan oke. Yang berkaitan dengan termokimia, termodinamika boleh. Apa yang berbeda, Dek? Ayo, sudah dibahas di depan. Kalor. Oke, kalor dan kerja. Oke, kalor dan kerja yang berbeda karena dia merupakan fungsi kerja. Oke, bagaimana cara mendapatannya? Oke, bagaimana cara prosesnya? Kalau prosesnya berbeda ya, kalor dan kerja pasti berbeda. Oke, satu lagi pertanyaan untuk mengingatkan. Apa perbedaannya kalor dan kerja? Ayo, Dek. Apa perbedaan kalor dan kerja?
Ayo, Kalau cepet dong. kalor itu transfer energi antara sistem dan lingkungan akibat perubahan suhu. Kalau usaha transfer energi antara sistem dan lingkungan bukan akibat dari perubahan suhu. Nah, gitu aja udah gampang kan ya. Oke. Jadi kalor atau panas, oke, yaitu adalah transfer energi, oke, yaitu dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya akibat perbedaan suhu. Kalau kerja ya udah, yang penting bukan akibat perbedaan suhu. Yang banyak jenis-jenis kerja ya. Jadi kerja ini, kerja itu, pokoknya banyak sekali. Oke, saya akan nggak masalah. Nah, perhatikan ini. Nilai entropi standar untuk beberapa zat. Perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan ini, nilainya semua positif ya. Oke, semua positif. Nah, kenapa nanti semua positif? Nah, karena kita menstandarisasi dengan hukum ketiga nanti termodinamika. Oke, hukum ketiga termodinamika nanti berkaitan dengan perhitungan entropi. Yang penting lihat sini dari data satuannya joule per Kelvin per mol satuannya. Oke, perhatikan ini nilainya semua positif. Oke, semua positif. Keadaan standar walaupun unsur-unsur bebas. Oke. Contoh unsur bebas I2 dalam keadaan padat kan ya positif, apalagi I2 dalam keadaan gas. Oke. Karbon dalam grafit positif juga. Karbon dalam intan positif juga, namun positifnya lebih rendah. Nah, perhatikan sekarang, Dek. Kenapa karbon dalam struktur intan entropinya lebih kecil dibandingkan dengan karbon dalam struktur grafit? Karena diaman lebih teratur, Pak. Yang mana lebih teratur? Diaman, Pak. Oke, diamond lebih teratur. Kayak intan kan jelas lebih teratur kan ya. Semua keempat tangan daripada karbon akan mengikat karbon juga. Beda dengan grafit ya. Kalau grafit bagaimana strukturnya, dia masih ingat strukturnya? Kan kalau diamond itu intan kan ada 4 tangan ya. Di mana 4 tangan dari karbon itu akan mengikat 4 karbon lagi yang lain. Oke. Tapi kalau grafit bagaimana, Dek? Siapa yang ingat SMA? Yuk. Walaupun nanti akan belajar khusus di ikatan kimia. Ya. Bagaimana, Dek? Kalau grafit? Ada yang cuma mengikat kalau dua. grafit, bagaimana, Dek? Bagaimana? Ada atom karbon yang cuma mengikat 2 atom karbon lainnya ya, Pak. Kok 2? Benar 2? Perhatikan, karbon grafit kan memiliki 4 tangan ya. Oke. Nah, 4 tangan, 3 tangannya nanti akan mengikat karbon lagi dan 1 tangannya tidak. Oke. Nah, saya gambarkan ya. Perhatikan. Karbon, perhatikan ini, tangannya 4 kan ya, oke? Pokoknya anggap aja, terima aja 4 tangannya dulu ya, oke? Nah ini bisa mengikat karbon lagi, oke? Nah seluruh karbon yang ini semua kan ini teratur gitu ya, semua karbon yang ada itu mengikat karbon yang lain. Nah itu adalah intan. Tapi khusus untuk yang grafit hanya mengikat 3 karbon yang lain, oke? Yang lainnya bukan. Nah, yang lainnya bukan. Ya, yang lainnya masih berkaitan dengan ikatan V atau ikatan rangkap boleh juga ya. Artinya elektronnya, elektron 1 ini, elektron daripada ini, perhatikan elektronnya yang 1 yaitu mengalami ya apa yang dikenal sebagai berikatan secara bukan secara kovalen seperti ini dengan karbon, tetapi membentuk apa namanya ya elektron dengan elektron itu terjadi apa namanya di mana elektron yang 1 itu bebas, masih bebas bergerak. Akibatnya apa? Elektron ini dari grafit masih bisa bebas bergerak sehingga grafit bisa mengantarkan arus listrik. Oke?
Tapi kalau intan tidak bisa, karena semua elektron yang 4 tangannya itu udah mengikat karbon lagi. Nanti kita khusus ya. Oke, saya kira nggak apa masalah nanti. Yang penting sekarang kaitan kuliah termodinamika. Oke, nah entropi perhatikan. Ini entropi berkaitan dengan fungsi keadaan. Oke. Nah, sekarang baru kita menginjak kaitannya dengan hukum pertama sudah, oke, bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, itu hukum pertama yang secara matematika dinyatakan sebagai delta U sama dengan Q plus UW. Nah, ini hukum pertama. Oke, hukum pertama. Sekarang hukum kedua. Nah, hukum kedua. Nah, hukum kedua menyatakan kespontanan suatu reaksi. Oke, bahwa entropi alam semesta. Nah, entropi alam semesta, anggap aja ini adalah alam semesta, kan sistem, ini sistem, lingkungan. Nah, seluruh sistem dan lingkungan ini dikenal sebagai alam semesta, kan deh ya? Masih dengar ya? Jadi, hukum kedua menyatakan bahwa entropi alam semesta, nah, selalu dia akan positif. Nah, gitulah, selalu positif. Atau universe entropinya positif. Artinya apa? Delta S alam semesta atau unit. Ini saya bisa tuliskan dengan delta S sistem plus delta S lingkungan. Perhatikan. Dan ini nanti akan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Artinya apa? Alam semesta semakin tidak teratur. Oke, jadi semakin tidak teratur, maka terjadilah proses secara spontan. Contoh, oke, contoh yang paling gampang, kalau adik mau membuat hutan yang lebat, hutan yang sangat teratur, apa yang adik lakukan, Dek? Halo? Kalau adik-adik mau membuat segala sesuatu yang teratur, contohnya hutan, misalnya hutan Juanda, supaya menjadi teratur, bersih, alami, oke, pokoknya sejuk dan sebagainya. Apa yang adik lakukan? Apa yang pemerintah dilakukan? Tebar bibit, Pak. Tebar bibit, oke. Selain tebar bibit, apalagi? Menunggu lama ya. Sampai puluhan tahun, benar nggak? Supaya menjadi teratur. Kemudian adik perlu energi untuk memelihara, benar nggak? Iya, Pak. Benar nggak, Dik? Nah, coba supaya menjadi tidak teratur. Hutan yang sudah ada di Juanda ini gampang, benar nggak? Bagaimana caranya menjadi tidak teratur? Bakar, Pak. Nah, bakar gampang sekali kan? Iya, dipotong kan, jadilah tidak teratur. Gampang banget kan? Nggak nyampe sehari 2 hari udah langsung tidak teratur, benar nggak? Coba kalau menjadi teratur bisa ratusan tahun kan, benar nggak? Ya, perlu energi, perlu uang, perlu tenaga, ya, untuk menjadi teratur. Nah, artinya Pak, yang spontan itu gampang sekali. Oke? Makanya kalau dibiarkan sedemikian rupa alam semesta, ya, maka jelas semakin tidak teratur. Makanya di hutan atau itu kan sering disapu biar bersih, biar teratur dan sebagainya. Oke. Nah, contoh yang paling gampang. Kalau adik baru bangun. Adik baru bangun. Oke. Nah, coba selimut kasur Anda dibiarkan begitu saja, artinya terjadi spontan. Kira-kira bagaimana, Dek, tempat tidur Adik? Tidak teratur, Pak. Tidak teratur. Ya, tidak teratur. Oke, supaya menjadi teratur caranya bagaimana? Yuk, tinggal di rumah aja kan, sekarang kehidupan sehari-hari. Diberi usaha untuk
Nah, perlu usaha, perlu motivasi, ya, perlu energi. Setiap pagi ada harus ngatur, dilipat-lipat, disapu supaya bersih dan sebagainya kan ya. Oke, perlu energi. Nah, itu ya perlu energi, perlu motivasi. Nah, itu tidak teratur semakin kalau ingin semakin teratur ya itu perlu energi, perlu usaha, perlu motivasi dan sebagainya. Sama dengan kalau kita perlu menjadi orang baik, ya, menjadi orang baik, ya, orang tua kita memelihara kita, merawat kita, memotivasi dari lahir sampai menjadi orang dewasa gitu kan ya. Itu kan perlu energi kan ya, perlu makanan, perlu segalanya. Coba kalau menjadi tidak teratur, ya dibiarkan saja demikian udah, benar nggak? Menjadilah orang yang ya tidak berguna dan sebagainya lah, kira-kira segitulah ya. Oke. Nah, itulah kaitannya dengan keteraturan sistem. Jadi berdasarkan tadi bahwa kita lihat yang semakin tidak teratur itu alam semesta deh ya. Oke, bukan hanya sistem, bukan hanya lingkungan. Oke. Jadi yang berkaitan dengan kespontanan suatu reaksi. Oke. Jadi entropi alam semesta. Nah, entropi alam semesta itu ada dua komponennya, ada sistem dan lingkungan. Oke, ada sistem dan lingkungan, dan ini nanti akan lebih besar dari 0, kira-kira situlah ya. Oke, nah ini tadi kalau dibaca, entropi alam semesta akan meningkat secara spontan. Oke, yaitu pada saat proses secara spontan. Oke, dan paling-paling kalau diatur sedemikian rupa dengan perlu uang, dengan perlu tenaga, ya paling-paling seimbang saja kan ya. Oke. Paling-paling hanya proses setimbang saja. Makanya di sini saya kasih tanda lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Sama dengan 0 artinya dia setimbang. Tapi kalau lebih besar dari 0 artinya semakin tidak teratur. Nah, dengan kita berusaha, dengan kita motivasi tinggi untuk mengatur hutan itu ya dengan uang banyak dan sebagainya, menunggu lama, ya paling-paling menjadi tetap aja kan ya, yaitu harmoni. Oke, setimbang. Ya itu saja. Lebih teratur itu agak susah. Oke, itu secara global lah alam semesta. Kira-kira situlah maksudnya ya. Oke, hukum kedua termodinamika. Nah, kaitannya dengan kespontanan suatu reaksi, perhatikan di sini, yaitu, nah ini penting ya, delta S universe, oke, akan lebih besar atau sama dengan 0. Kalau dia spontan, pasti dia akan lebih besar dari 0. Oke, kalau dia setimbang, yaitu kalau dia lebih atau sama dengan 0. Perhatikan ini ya. Jadi pada saat setimbang pasti sama dengan 0. Namun pada saat lebih besar dari 0 dia artinya terjadi secara spontan. Oke. Mungkin enggak alam semesta kurang dari 0 entropi alam semestanya? Halo? Mungkin nggak entropi alam semesta jadi kurang dari 0 maksudnya? Enggak, Pak. Tidak. Ya, oke. Nah, ini kaitannya dengan hukum dalam kaitan termodinamika hukum kekekalan energi juga, oke. Bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tidak juga bisa dimusnahkan. Ya sudah ada sedemikian rupa. Oke. Kalau nanti ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Begitu juga sebaliknya. Sehingga totalnya bagaimana energinya? Ya tetap kira-kira. Dia hanya berubah bentuk. Dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Atau berpindah dari suatu tempat yang satu ke tempat yang lain saja. Kira-kira segitulah maksudnya ya. Oke. Kalau kaitannya dengan hukum kekekalan energi. Nah, begitu juga kaitannya hukum kedua termodinamika. Nah, perhatikan ini penting ya. Hukum kaitannya dengan kespontanan reaksi dan kesetimbangan suatu reaksi. Oke. Nah, sekarang baru bagaimana cara menghitung entropi suatu reaksi. Oke. Nah, entropi
suatu reaksi standar itu sama dengan perubahan entropi reaksi yang dilakukan pada keadaan standar. Perhatikan ini standar. Nah, bagaimana cara menghitung standar? Kan standar selalu 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Oke. Nah, sebelum menginjak ke standar, nah ini ada hukum. Hukum ketiga. Perhatikan. Penting ini ya. Nah, ini kan selalu di sini kan anggapnya yang dihitung adalah 1 atmosfer yang ada di tabel ya. 25 derajat Celcius. Oke. Nah, ini kan anggap aja air gitu ya, air ya. Ini adalah kaitannya dengan es, ini adalah cair ya untuk air ya dalam keadaan standar. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini anggap aja 0 Kelvin. Oke. 0 Kelvin menjadi ke sini suhunya berapa, Dek? Pada saat meleleh? Kelvin ya, oke? Halo? Bisa lihat coret-coretan saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, pada suhu 25, suhunya kan 298 ya? Oke, atau Kelvin ya, 298 Kelvin maksudnya. Benar ya? Pada suhu 25 ya, anggap aja di sini. Oke, perhatikan ini penting. Dari 0 Kelvin sampai 273 derajat Celcius, saya bisa mencari delta S-nya secara percobaan, benar? Untuk padatan S, ya bisa dicarilah ya, oke? Yang bisa dicari adalah perubahannya. Oke, berapa S pada 273 Kelvin? Berapa 0, Dek? Berapa nilainya? Tidak tahu ya. Oke, yang saya bisa cari adalah delta S, yaitu berapa? Yaitu 273,15. Oke, maaf. Ini kan sama dengan untuk delta S1 ya, yaitu S273 dikurangi S 0 Kelvin. Benar, Dek? Halo? Bisa kelihatan slide saya? Bisa, Pak. Nah, perhatikan. Secara percobaan, eksperimen yang bisa dicari adalah ini, yaitu perubahannya. Nah, berapa entropi absolutnya? Itu absolut misalkan 273, 0, dan sebagainya. Tahu nggak entropi absolut 273 Kelvin untuk S, Dek? Tidak tahu, ya. Saya tahu kalau nilai ini tahu. Saya ulang sekali lagi. Dari percobaan, saya bisa mencari perubahan, yaitu delta S1. Namun berapa delta S pada 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, saya tidak tahu. Kenapa? Karena pada 0 Kelvin saya tidak tahu. Kalau saya tahu pada 0 Kelvin, maka saya bisa tahu yaitu pada entropi absolut pada 273. Oke, Dek, bisa ngikutin, Dek? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Sama halnya dengan kalau saya mengasih uang adik 1 juta, sekali lagi kalau saya memberi uang ke adik misalkan 1 juta, berapa perubahan uang adik, Dek? Halo? Berapa perubahan uang yang ada di saku adik sekarang kalau saya memberi uang 1 juta? 1 juta juga, Pak. 1 juta, oke. Berapa uang ada di kantong sekarang? Di kantong adik? Belum pasti. Nah, tidak tahu. Oke. Saya tahu kalau awalnya tahu, benar nggak? Kalau awalnya misalkan ada punya uang 1 juta di kantong, kemudian saya kasih 1 juta lagi di kantong, jadi delta perubahan uangnya berapa, Dek? 1 juta. Halo?
Saya ulang sekali lagi. Satu. Kalau awalnya ada punya uang 1 juta. Oke, kemudian saya memberikan adik uang 1 juta lagi. Berapa perubahan uang adik? Halo? 1 juta, Pak. 1 juta. Oke. Nah, sekarang berapa uang adik sekarang? 2 juta, benar nggak? Karena kenapa? Karena awalnya sudah 1 juta. Kemudian perubahannya nambahnya 1 juta. Berarti uang akhirnya berapa? 2 juta. Gampang kan? Halo? Bisa ngerti maksud saya? Halo? Bisa ya? Iya, Pak. Bisa. Oke. Nah, begitu juga yang seperti ini, yang dari pelelehan pada saat pelelehan ada delta S2. Begitu juga dari pelelehan sampai suhu kamar, yaitu delta S3. Oke. Jadi delta S1, delta S2, delta S3 saya bisa cari, yaitu dari percobaan. Oke. Nah, berapa S pokoknya sampai di daerah titik ini tidak tahu. Saya tahu titik itu kalau 0 pada saat 0 Kelvinnya tahu, benar nggak? Oke, pada saat 0 Kelvinnya tahu. Nah, makanya sekarang dibuatlah perjanjian. Dibuat perjanjian konvensi bahwa semua zat pada keadaan padat, sudah padat, kristal sempurna. Kemudian sudah kristal sempurna pada suhu 0 derajat Kelvin. Artinya sama sekali tidak ada bergerak ya pada 0 derajat Kelvin ya. Nah, berapa entropinya, Dek? Berapa? Nol. Apa maksudnya nol? Apa maksudnya nol? Ayo, kan kaitannya ketidakteraturan ini katanya. Setimbang. Ya. Setimbang? Bukan setimbang ya. Nah, saya ulang lagi. Semua zat dalam keadaan padat, sudah padat juga kristal sempurna. Kalau kristal sempurna artinya teratur sangat teratur atau tidak? Teratur. Sangat teratur, sangat-sangat teratur. Sudah suhunya 0 derajat Kelvin. Artinya sama sekali tidak ada gerakan. Benar nggak? Artinya apa? Sangat-sangat teratur. Kalau sangat-sangat teratur, ketidakteraturannya berapa, Dek? 0. 0. Nah, inilah konvensi. Perhatikan, Dek. Konvensi. Oke. Kesepakatan bersama. Oke, kesepakatan bersama inilah menjadi hukum sekarang, yaitu hukum ketiga. Perhatikan, hukum ketiga termodinamika. Oke, yaitu apa tadi? Semua zat padat, sudah apapun zat padatnya. Kemudian kristal berupa kristal sempurna dan suhunya 0 derajat Kelvin. Nilai daripada ketidakteraturannya yaitu entropinya 0. Oke. Nah, kalau ini 0, maka saya bisa mencari berapa entropi absolut S pada suhu 273. Oke. Saya bisa juga mencari berapa suhu absolut daripada 298 untuk air. Oke. Untuk air dalam keadaan cair bisa. Makanya sekarang ada di tabel. Oke. Sekali lagi ada di tabel. Berdasarkan apa? Hukum ketiga. Apa itu hukum ketiga? Yaitu semua zat dalam keadaan padat, kristal sempurna, dan 0 derajat Kelvin. Sekali lagi 0 derajat Kelvin. Ya, semua zat nilai ketidakteraturannya, entropinya 0. Oke. Nah, kalau itu sudah,
Baru sekarang karena semua sekarang ada di tabel, nah sekarang kita punya entropi absolut semua zat apapun zatnya. Oke, seperti tadi di tabel, perhatikan. Tadi kan ada, nah ini kan, perhatikan ini kan semua entropi. Ini kan baru sebagian ya, semua zat apapun, oke, yang nanti dalam keadaan standar, nah kita ada, pasti nilainya selalu positif. Kira-kira itu maksudnya deh, ya, oke. Oke, saya kira ini sudah. Nah sekarang, nah ini kalau saya sekarang karena di tabel sudah ada entropi absolut pada keadaan standar, nah ini ya dalam keadaan standar, maka saya bisa mencari perhitungan entropi reaksi. Oke, entropi reaksi. Misalkan saya punya reaksi sebagai berikut. Oke, maka saya bisa mencari delta S-nya berdasarkan sama tadi, yaitu semua entropi absolutnya zat apapun dia sudah ada di tabel handbook sekarang ya. Oke, jadi sesuai dengan reaksi, nah saya bisa cari sekarang ya, sama dengan entalpi sebelumnya lah ya. Oke, nah jadi perubahan entropi reaksi sama dengan perubahan yaitu entropi dari produk menjadi bereaksi, maksudnya dari dikurangi, maksudnya akhir dikurangi awal, produk dikurangi bereaksi. Oke, bisa ngikutin deh? Halo? Bisa ya. Jadi, nah saya bisa tahu entropi masing-masing absolut ini ada di tabel berdasarkan apa deh? Halo? Berdasarkan apa deh? Saya bisa menghitung atau reaksi ini berdasarkan entropi absolut masing-masing zat. Di mana entropi absolut masing-masing zat saya bisa cari berdasarkan hukum ketiga termodinamika. Ya, jangan sampai. Nah, sekarang saya punya contoh soal. Berapa perubahan entropi standar dari reaksi diketahui? Nah, bila diketahui entropi absolut. Nah, ini kan dari hukum ketiga ya. Oke. Entropi absolut daripada oksigen Oke, tidak nol ya. Oke, beda dengan entalpi ya. Halo Dek, masih ingat masih kedengaran suara saya? Agak putus-putus, Pak. Kedengaran ya. Oke, perhatikan di sini kalau entropi absolut dan standar CO2 tidak sama dengan nol, selalu positif karena kita bandingkan dengan 0 derajat Kelvin ya dalam keadaan padatan murni, kristal murni. Oke. Nah, dari sini tahu, oke, ada di tabel di sini diketahui sudah ada di tabel, oke. Maka dari sini kita bisa menghitung entropi reaksi. Perhatikan, entropi reaksi. Jadi entropi reaksi sama dengan 2 kali entropi absolut CO2 dalam keadaan standar dikurangi dengan 2 kali entropi absolut daripada CO, oke, dikurangi dengan entropi absolut daripada oksigen. Oke. Perhatikan di sini. Bisa kelihatan ya hasilnya? Ade, bisa kelihatan slide saya? Iya Pak, bisa Pak.
Perhatikan dong, ini penting. Perhatikan, kenapa di sini negatif, Dek? Kenapa ini negatif? Artinya semakin teratur atau semakin tidak teratur, Dek? Kaitannya dengan Makin teratur, DHS Pak. reaksi. Kenapa makin teratur? Itu jawabannya. Ayo, siapa yang bisa? Zat yang sebelah kiri lebih banyak mungkin, Pak. Oke, sebelah kiri bagaimana? Lebih banyak unsurnya, Pak. Kok lebih banyak unsur? Lebih banyak zatnya, Pak. Atau gimana? Oh, lebih banyak mol gasnya. Oke, ada berapa mol gas di sini? 3, Pak. 3. Sebelah kanan? 2, Pak. 2. Nah, kalau yang 3, yang mana lebih tidak teratur? Yang 3, Pak. Yang kiri. Jumlah zatnya lebih banyak ya. Kalau lihat dari molnya ya. Jangan bilang unsur ya. Oke, salah dong ya. Oke, jangan bilang atom, salah Anda ya. Oke, molekul. Oke. Oke, jadi ada 2 mol CO2 sebelah kiri, 1 mol O2, berarti ada 3 mol kalau saya anggap misalkan sama ininya ya, jumlah molnya. Sedangkan sebelah kanan hanya 2. Oke, berarti jumlahnya lebih kecil. Kalau jumlah molnya lebih kecil untuk gas, berarti perubahan entropinya pasti negatif karena semakin teratur. Oke, jadi tadi sudah kan ya, yang dihitung hanya gasnya saja. Oke, cairan dan padatannya ya praktis nanti diabaikan kalau ada gas. Begitu juga sebaliknya, kalau ada cairan dan padatan, maka padatannya bisa diabaikan. Oke? Khusus untuk kaitannya menghitung entropi. Bisa ngikutin? Contoh, saya punya H2O2 menghasilkan H2O. Oke, jadi saya ini adalah setengah gas, cair. Oke, logikanya bagaimana, deh? Perubahan entropi reaksi bagaimana? Positif negatif. Halo? Maaf, Pak. Tadi agak terputus. Boleh diulang pertanyaannya? Oke. Kelihatan slide saya, deh? Iya, terlihat, Pak. Slide saya kelihatan? Masih kelihatan? Oke, pertanyaannya, kira-kira delta S reaksi pembentukan H2O positif atau negatif? Bagaimana, Dek? Positif atau negatif entropinya, entropi reaksi? Halo? Negatif, Pak. Kenapa, Dek? Agak keras dong ke suaranya. Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Ayo, kenapa negatif, Dek? Jawab dong. Mol produk lebih kecil. Apa? Kurang jelas, suaranya kurang jelas, Dek. Agak keras ya dikit. Mol produknya lebih kecil. Oke, mol sebelah kanan Lebih kecil dari lebih kecil dibanding sebelah kiri. Oke, sebelah kanan berapa? 1. Dari mana 1, Dek? Halo, dari mana 1? Coba hitung. Kan ini kan yang dihitung pasti gasnya. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Kalau dalam suatu ada reaksi gas dan cairan, maka cairan maupun padatannya diabaikan. Oke? Bisa ngikutin, deh. Ini logika ya, makanya saya tadi kaitannya dengan logika-logika.
Oke, berapa sebelah kanan jumlah mol gasnya? 0, 0. Sebelah kiri? 1,5. 1,5. Nah, gitu maksud saya. Nah, sekarang kira-kira kalau saya di sini anggap gas, kan bisa saja terbentuk gas. Delta S reaksinya bagaimana, Dek? Positif, negatif? Yo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Cepet dong, Dek. Habis waktunya nanti. Negatif, Pak. Negatif kalau dia berupa uap air. Negatif, Pak. Bagaimana? Negatif. Kenapa negatif? Karena mol sebelah kanan 1, yang kiri 3/2. Nah, itu maksud saya. Ya, oke. Tolong yang lain juga ya. Kalau adik yang nggak memperhatikan yang lain, ya nanti resiko sendiri ya. Oke. Nah, ini adalah kayaknya konsep-konsep yang penting. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang bila, nah ini tadi, ya, bila gas dihasilkan atau dimakan atau dikonsum atau diperlukan, oke, kira-kira delta S-nya bagaimana? Nah, ini perhatikan, Dek. Oke. Jika reaksi menghasilkan lebih banyak gas, jelas delta S-nya positif. Tadi sudah cara menghitungnya bagaimana, oke. Berikutnya, jika jumlah mol gas berkurang setelah reaksi, sekali lagi, setelah reaksi, maka delta S-nya negatif. Oke, ini penting sekali lagi ya. Nah, perhatikan, jika perubahan gasnya sama, artinya tidak berubah. Nah, sekali lagi, tidak berubah, berarti ya, itu sama maksudnya ya. Nah, bisa saja perubahannya sangat kecil, jadi praktis nanti akan sama dengan 0. Kan kira-kira itu ya, bisa saja sedikit positif, bisa juga sedikit negatif, kan kira-kira itu ya. Oke, tapi pasti akan bisa cenderung nanti menuju 0, kan kira-kira itu ya. Saya ulang sekali lagi. Jika reaksinya menghasilkan lebih banyak gas dibanding sebelumnya, berarti delta S-nya positif. Oke, dalam keadaan standar ya, ini standar. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah mol gas adalah dikurangi antara sebelum dan setelah reaksi, artinya berkurang, ya jelas delta S-nya negatif, sudah pasti logikanya. Oke. Nah, jika perubahan netnya jadi tidak ada berubah, misalkan ya, jumlah molekulnya sama, oke, bisa saja delta S-nya cenderung sedikit positif, cenderung juga sedikit negatif, bisa saja, oke. Namun bisa saja mendekati 0. Nah, kalau keadaan 0 bisa saja mengalami kesetimbangan, kira-kira seperti itu ya. Nah, contoh diberikan di sini, Dek. Logika saja berpikir. Kira-kira entropi reaksi ini positif negatif, Dek? Yuk. Negatif, Pak. Kira-kira Negatif, Pak. negatif. Tapi pertanyaan penting ya, persamaan reaksi harus diselesaikan terlebih dahulu, oke? Ya, jangan sampai salah persamaan reaksi. Makanya persamaan reaksi sangat penting sekali. Oke, kalau misalkan persamaan reaksinya sudah benar, ya jelas di sini entropinya akan negatif karena produk gasnya berkurang. Yang tadinya ada gas sekarang tidak ada misalkan, oke? Jadi negatif. Nah, gampang kan ya logikanya. Nanti dalam perhitungan kalau tidak negatif dicek kembali, oke? Ini kan berdasarkan logika saja. Namun kalau nanti nilainya di dalam perhitungan masih tidak negatif harus dicek, pasti ada kesalahan. Kira-kira gitu maksudnya ya. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, bisa ngikutin sampai di sini ya. Kita lanjut kalau gitu. Nah, sekarang kaitannya dengan entropi lingkungan. Perhatikan. Kalau ada energi keluar dari sistem, kalor, ya sekali lagi, kalau ada energi keluar dari sistem, kalau delta S, delta hanya keluar dari sistem, bagaimana, Dek? Positif, negatif?
Kalau keluar dari sistem? Negatif. Negatif. Perhatikan, ini penting. Oke. Nah, sekarang kalau ada energi keluar dari sistem ke lingkungan, maka energi lingkungan bertambah. Benar nggak, Dek? Energi lingkungan bertambah. Makanya entropi lingkungan sama dengan negatif. Perhatikan. Delta H dibagi T. Perhatikan. Kenapa di sini kasih tanda negatif? Kenapa, Dek? Ada yang bisa jawab? Karena kita melihatnya dari lingkungan. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Oke. Jadi kalau ada kalor yang keluar dari sistem, oh, maaf ini tidak stabil. Bisa kedengaran suara saya lagi, Dek? Masih kedengaran suara saya? Mohon dikonfirmasi. Oke, perhatikan. Pak. Kalau ada kalor keluar dari sistem menuju lingkungan, maka berdasarkan sistem, nah sekali lagi, berdasarkan sistem delta H lingkungan. Nah, kalau kita dari lingkungan, kalornya bertambah atau berkurang, Dek, di lingkungan sendiri kalau ada energi keluar dari sistem menuju lingkungan? Sama, Pak. Bertambah, benar nggak? Kalau lihat dari lingkungan. Nah, karena bertambah, maka saya kasih tanda negatif di sini, Dek. Makanya perhitungan delta S lingkungan, saya kasih tanda negatif dikalikan dengan perbandingan delta H per T. Delta H ini hanya lihatnya dari sistem, kan? Oke. Sekali lagi, delta H ini dilihatnya dari sistem. Karena dari sistem ini negatif, maka terhadap lingkungan bagaimana? Ya, positif. Negatif di sini. Oke, bisa ngikutin? Halo? Bisa ngikutin? Halo? Makanya di sini, kalau delta S lingkungan, kalau proses eksotermik, ya jelas ini positif. Oke, delta S-nya positif. Kenapa positif? Karena delta H-nya positif di sini berdasarkan lingkungan. Tapi kalau karena delta H-nya selalu melihatnya dari sistem, kan delta H negatif di sini. Negatif kali negatif ya positif. Makanya di sini lebih besar dari 0. Perhatikan, Dek. Oke? Bisa ngikutin? Ya, bisa ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada energi yang masuk dari lingkungan menuju sistem, maka delta H-nya akan positif, benar? Delta H-nya positif. Oke, kalau menuju ke sistem. Nah, sekarang dari lingkungan bagaimana? Bahwa delta H kaitannya dengan lingkungan bagaimana? Pasti negatif, benar nggak? Kalau negatif, karena kita melihatnya selalu dari sistem, maka delta S lingkungan sama dengan minus delta H. Oke, perhatikan, per T. Perhatikan, ini penting ya. Oke. Makanya di sini nanti nilainya negatif. Kenapa negatif? Kan delta H-nya kan positif di sini kalau melihatnya dari sistem. Oke? Makanya di sini negatif. Oke? Perhatikan. Sekali lagi delta H berdasarkan sistem kan karena berdasarkan sistem selalu positif di sini. Oke, positif kali negatif ya negatif. Bisa ngikutin, Dek? Jadi di dalam proses endotermik bahwa delta S lingkungan yaitu kurang dari 0. Oke? Bisa, Dek, ngikutin? Bisa ngikutin, Dek, sampai di sini? Ya, sekali lagi, kalau delta H atau entalpi selalu kita melihatnya dari sistem. Kalau ada energi yang masuk dari lingkungan menuju sistem, berarti delta H-nya positif. Sedangkan terhadap lingkungan bagaimana? Pasti negatif.
Akibatnya apa? Karena energinya berkurang lingkungan, maka cenderung semakin teratur. Kalau semakin teratur, ya jelas delta S lingkungan menjadi negatif. Oke deh ya, konsepnya seperti itu. Oke, kalau ini sudah, nah ini tadi hukum ketiga. Tadi sudah disinggung ya. Oke, hukum ketiga. Dari hukum ketiga kita bisa menentukan entropi absolut semua zat dalam keadaan standar. Oke, nah perhatikan di sini. Suatu entropi zat nilainya 0 pada suhu absolut 0 derajat Kelvin. Perhatikan di sini penting ya. Tadi sudah sebenarnya ya, semua entropi zat apapun dia, yang penting berada dalam keadaan padat. Kalau sudah padat, kristal sempurna. Oke, dan suhunya 0 derajat Kelvin. Ya jelas, ketidakteraturan sama dengan 0. Perhatikan ini ya. Udah padat, kristal lagi sempurna, sudah 0 derajat Kelvin, berarti tidak ada gerakan sama sekali ya. Oke, maka titik ini entropinya sama dengan 0. Kalau naik suhunya sudah mulai adanya pergerakan, oke, karena dia sudah mulai bergerak walaupun sangat kecil, oke. Apalagi kalau sudah meleleh menjadi cairan, perhatikan ini sudah menjadi cairan, pasti lebih bebas bergerak. Kalau lebih bebas bergerak, apa yang terjadi? Ya entropi pasti akan meningkat. Apalagi menjadi gas, oke? Nah, dari perhitungan tadi, ya sekali lagi dari perhitungan delta S tadi, nah, delta S kita bisa hitung dari percobaan, oke? Delta S perubahan entropi kita bisa hitung dari. Nah, berapa entropi daripada akhir daripada proses ini? Ya kita tidak tahu. Saya baru tahu kalau awalnya tahu, oke? Nah, makanya entropi awal untuk 0 Kelvin ya dibuatlah konvensi kesepakatan bersama. Oke, nilainya berapa? 0 Joule per Kelvin per mol sesuai dengan hukum ketiga termodinamika. Oke, hukum ketiga termodinamika. Oke. Nah, karena saking nilainya tidak ada gerakan sama sekali, oke, maka nilainya nanti akan 0. W-nya kan sama dengan 1, oke. Maka nilainya sama dengan 0. Nah, saya kira kita cukup sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan. Oke. Oke, masih ada waktu ya. Oke, masih banyak. Silakan deh kalau ada pertanyaan berkaitan dengan sampai perhitungan bagaimana menentukan entropi sesuai dengan hukum ketiga. Silakan kalau ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan deh. Kalau masih ragu-ragu. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Mengenai penjelasan Bapak tadi, perbedaan atom karbon pada intan dan grafit. Nah, kalau tidak salah, grafit karbon C pada grafit itu punya entropi yang lebih tinggi. Berarti apa artinya ikatan V itu lebih tidak stabil ya Pak daripada ikatan kovalen dibanding intan? Iya. Iya Pak. Kan di sana kan elektronnya bebas satu bergerak kan ya? Di dalam grafit. Kan iya, Pak. Karbon itu kan memiliki 4 tangan. Jadi 4 elektron lah ya, oke? Nah, 3 elektronnya atau 3 tangannya sudah berikatan dengan tangan lagi pada karbon. Berarti sudah tidak bisa bergerak lagi, oke? Nah, 1 elektron di dalam grafit itu masih bebas bergerak, Dik. Oke, masih bebas bergerak. Nah, karena kebebasan itulah yang menyebabkan entropi daripada grafit lebih tinggi dibandingkan dengan intan atau diamond. Ya,
Kira-kira seperti itu, Dek. Kan kalau diamond kan sangat-sangat teratur kan ya. Oke. Dibandingkan dengan apa namanya? Grafit ya, karena masih di dalam grafit masih ada elektron yang bebas bergerak. Makanya di dalam grafit itu bisa mengantarkan arus listrik atau bisa mengantarkan panas dibandingkan dengan intan. Kira-kira seperti itu, Dek, jawabannya, Dek. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Silakan ada yang lain? Ini misalnya, Pak. Silakan. Tadi kan yang saya tangkap tuh apa? Ketika suatu reaksi spontan tuh berarti si entropinya juga positif. Naik, ya meningkat. Nah, terus waktu di awal sekali Bapak tuh menjelaskan bahwa suatu reaksi syarat-syarat reaksi spontan tuh yaitu menghasilkan suatu mol berfasa gas, terus dan beberapa lainnya. Nah, tapi nggak dijelasin gitu, Pak, tentang kayak mol gasnya harus lebih banyak daripada mol gas produk lebih banyak daripada mol gas reaktan gitu. Nah, apakah walaupun dihasilkan produk suatu zat gas gitu berfasa gas, tapi molekul fasa gas yang di reaktannya lebih banyak, berarti kan tetap nggak spontan ya, Pak? Nah, perhatikan. Pokoknya berkaitan dengan kespontanan, ya semakin tidak teratur. Oke? Nah, walaupun sama-sama dia di sebelah kiri ada gas, sebelah kanan ada gas, kan sama-sama tidak teratur kan ya? Oke deh. Misalkan produk juga dihasilkan gas, sedangkan reaksinya juga ada gas kan ya? Namun karena misalkan jumlah gas di sebelah kanan produknya lebih banyak, berarti kan kaitannya dengan mikrostate-nya kan lebih banyak. Oke, artinya semakin tidak teratur kalau sebelah kanan jumlah gasnya semakin banyak. Ini sama-sama gas saja. Oke. Nah, karena jumlah gasnya sebelah kanan semakin banyak, semakin susah ngaturnya. Oke, artinya kan semakin tidak teratur dibandingkan dengan kebalikannya. Kira-kira seperti itu, Dek. Akibatnya apa? Entropi juga akan meningkat. Oke, beda dengan kalau sebelah kiri reaksinya semua padatan atau cairan, sedangkan sebelah kanan hanya satu misalkan berupa gas. Oke, nah sehingga entropi pasti akan meningkat kan kira-kira. Jadi yang padatan cairan tidak perlu dihitung lagi. Ngerti maksudnya, Dek? Ngerti, Pak. Oke, jadi walaupun misalkan sebelah kiri maupun sebelah kanan atau reaksi maupun produk itu sama-sama gas, namun jumlah gasnya lebih sedikit produknya, ya jelas pasti semakin teratur dibanding sebelumnya, kira-kira seperti itu. Kalau semakin teratur dibanding sebelumnya, artinya jumlah gasnya lebih sedikit, berarti kan entropinya akan menurun, kan kira-kira seperti itu, deh, ya. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke. Ada yang lain? Ini kebanyakan konsep, belum ngitung-ngitungnya ya. Tadi sudah ada kaitan kalau logikanya sudah benar, nanti kalau ngitungnya harus seperti itu. Ya, negatif atau positif. Nah, kalau nanti kebalikannya ya harus diulang, harus dicek kembali, kira-kira situ maksud saya ya. Oke, karena logika udah jalan, nanti kadang-kadang kan dalam perhitungan bisa saja salah. Nah, kalau salah pasti ada kesalahan di atasnya misalkan, kira-kira seperti itu. Nah, saya mengingatkan sekali deh ya. Jadi minggu ini saya harus sudah selesai termodinamika karena ujian 1 sampai termodinamika. Karena kenapa? Kita kuliah minggu ini masih 2 kali, sedangkan tanggal 4 masih sekali lagi. Oke? Jadi hanya pertemuan 3 kali lagi karena tanggal 7 sampai tanggal 12 kita tidak ada kuliah lagi, informasinya seperti itu. Oke, walaupun kita ujiannya tanggal 12, tapi dari tanggal 7 sampai tanggal 12 kita tidak ada kuliah lagi, hanya semua ujian untuk tingkat TPB. Akibatnya apa? Kuliah tanggal 7 sampai tanggal 12 benar-benar hilang.
tidak ada tidak ada waktu untuk kuliah lagi, maksudnya seperti itu. Sehingga saya nggak tahu juga untuk kuliah bahan ujian kedua juga barangkali juga harus dikebut ya, karena udah seminggu hilang. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya sih nggak seperti itu, biasanya ujian setiap minggu sekali, sehingga kuliah masih tetap jalan terus. Oke, namun sekarang kelihatannya kuliah 1 minggu hilang karena digunakan ujian. Oke, kemudian 1 minggu berarti 3 kali kuliah. Kemudian sebelum ujian itu 2 kali pertemuan hilang juga, yaitu kalau tidak salah Senin dan Kamis. Oke, yaitu antara tanggal 1 sampai tanggal 28 sampai tanggal 1 kalau salah ya. Oke, hilang juga. Jadi hampir 2 minggu hilang waktunya. Oke, makanya kuliah minggu ini harus sudah habis, bahkan mungkin harus bisa melanjut ke bagian berikutnya, kira-kira seperti itu ya. Karena bagian kedua itu masih banyak lagi. Oke, saya kira sekian dulu. Yang penting adik harus rajin belajar. Oke, nanti saya akan kasih latihan-latihan kaitannya dengan termokimia dan termodinamika. Oke, untuk persiapan ujian 1. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, sekali lagi kalau tidak ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, sekali lagi selamat siang ya, selamat istirahat bagi yang mau makan siang dan sebagainya ya. Kita ketemu hari Kamis ya, hari Kamis seperti biasa jam 4 sampai jam 6 sore. Oke, tetap jaga kesehatan ya agar kita tetap dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih.